Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Nabi naik dari langit ke-1 sampai langit ke-7 dan akhirnya menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Jibril mengawani Rasulullah dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7. Namun, Jibril tidak sanggup lagi mengawani Nabi ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat wajib yang tadinya diwajibkan 50 waktu, kemudian hanya menjadi 5 waktu saja, sobat-sobat. Karena saran nasihat dari Nabi Musa. Sholat inilah yang akan menentukan amal ibadah kita. Sholat inilah yang akan menentukan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Bahkan sholat inilah yang akan membuka pintu keberkahan, pintu kemudahan, bahkan sholat inilah yang akan membuka pintu surga. Jadi, tanpa sholat 5 waktu, maka kesemuanya itu tidak akan didapatkan. Karena itu, sobat-sobat, sholat adalah yang paling awal dihisab, yang paling awal diperiksa. Jika sholatnya baik, maka amal-amal yang lain ikut menjadi baik. Tetapi jika sholatnya tidak baik, amal-amal yang lain menjadi tidak baik. Karena begitu pentingnya sholat ini, betapa tingginya kedudukan sholat ini, maka Rasulullah sangat memperhatikan sholat ini. Bahkan Rasulullah memberikan contoh yang tegas bagaimana cara melakukan sholat. Sehingga ada seorang sahabat yang bernama Khalid Al-Juraiki. Sholat di masjid Nabi, di hadapan Nabi. Tetapi sobat-sobat, sholatnya harus diulang sampai 3 kali. Akan tetapi sholatnya masih salah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah sholat kita sudah benar? Apakah sholat kita sudah sesuai dengan contoh Rasulullah? Tidak bisa kita asal sholat saja. Nabi sudah mencontohkan. Dan contoh itu cuma tunggal. Nabi, tidak ada contoh yang lain. Maka Nabi menegaskan dalam sabdanya, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana melihat cara aku sholat. Itu menentukan diterima tidaknya sholat kita. Dan
apakah kita mendapatkan hasil dari sholat yang kita laksanakan? Karena sholat yang diterima adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hasil sholat tersebut adalah menjadikan kita orang baik. Sholat kita akan menjadikan kita orang baik. Bukankah di surat Al-Ankabut Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah yang melakukannya, yang melaksanakan sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji adalah perbuatan maksiat yang didorong oleh nafsu syahwat. Sedangkan perbuatan mungkar adalah perbuatan maksiat yang diingkari oleh hati. Berbohong itu mungkar, menipu, mencuri, membunuh, korupsi, dan sebagainya. Itu adalah perbuatan mungkar. Sementara perbuatan keji melihat orang atau gambar-gambar yang membangkitkan syahwat, gambar-gambar wanita, video-video yang tidak bagus, itu adalah perbuatan keji. Orang yang sholat akan terhindar dengan dua hal ini. Kemudian akan mendapat ketenangan. Orang yang sholat, hatinya akan tenang. Sesuai dengan janji Allah di surat Ar-Ra'd. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Alla bizikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya akan menjadi tenang karena mengingat Allah. Sungguh hati akan menjadi tenang karena mengingat Allah. Berzikir, mengingat Allah. Salat adalah zikir yang paling utama. Karena di salat itu ada baca Al-Quran, ada tahlil, tahmid, tasbih, dan doa. Kalau sholat kita tidak membuat kita tenang, berarti ada yang salah. Kemudian kita yang sholat akan diberikan Allah solusi dari setiap permasalahan hidup kita, apapun masalahnya. Tidak hanya diberi jalan keluar dari masalah hidupnya, tetapi juga diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian orang yang sholat, doanya mudah dikabulkan. Meskipun dalam pandangan manusia, permintaan itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah semuanya mungkin. Dan puncaknya dari hasil sholat kita adalah mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, inilah yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau sholat saja harus mencontoh Rasulullah, bagaimana jika kita melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah? Kalau sholat saja yang sudah jelas dalilnya,
Jika tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, dengan petunjuk Rasulullah, maka sholatnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi semakin menjauhkan dia dari Allah. Maka banyak orang yang sholat, tetapi dia tidak menjadi orang baik. Mulutnya kasar, mencaci, mencela, merendahkan orang, melecehkan. Dia sholat juga, akan tetapi bohong, menipu, mencuri, berniaga, bertransaksi secara riba. Ini menunjukkan ada yang salah dari sholatnya. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minal fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.